Perhatian, konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Fastabikul Khairat, Sabtuan kita di mana kita bisa belajar bersama untuk selalu membuka pikiran dan membuka hati. Dan pagi hari ini seperti biasa kita hadir lagi untuk recharging, untuk menghening, dan juga untuk kita bisa berkontemplasi bersama. Dan pagi hari ini kita kedatangan guru yang saya rasa kita sangat rindukan. Dan kita tepuk tangan dulu dong buat Pak Wayan. Pak Wayan, Suksma, waktunya. Baik teman-teman, Ibu dan Bapak, seperti biasa kita mengosongkan gelas untuk siap menerima apapun yang nanti akan dialirkan oleh guru kita, Pak Wayan Mustika. Oke, mungkin saya akan mengawali dengan satu refleksi ya teman-teman. Dan mungkin hari ini kita akan mengalir aja karena sesuatu yang dialirkan dari apapun konteks yang dititipkan itu akan memiliki value dan rasa gitu ya. Dan ada satu aliran di mana satu statementnya mungkin begini. Lahir bukan sekedar keluar dari rahim seorang ibu. Lahir adalah momen ketika kesadaran kita bangkit dari kebiasaan lama, dari batasan yang mengekang, dan narasi-narasi yang membuat kita lupa pada hakikat. Hadir bukan hanya soal duduk di kursi ini dan mendengar. Hadir adalah bagaimana kita berani sepenuhnya menjadi saksi pada hidup. Mendengar bisikan lembut hati yang sering kita abaikan. Dan pulang bukan hanya ke rumah, melainkan ke dalam rumah sejati di dalam diri kita. Pulang ke ruang hening di mana jiwa merasa cukup, damai, dan utuh. Maka pagi hari ini judul besar kita adalah lahir, hadir, dan utuh. Dan mari kita kupas untuk lebih mendalam. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk guru kita, Bapak Wayan Mustika. Suksma Guru, terima kasih. Terima kasih Kang Abu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ya. Apa yang sudah kita lalui selama perjalanan di kehidupan sampai hari ini, sampai saat ini? Apakah kita menikmatinya sampai titik hari ini? Atau apakah kita penuh dengan penderitaan, penuh dengan keluhan-keluhan? Apakah ketika kita pernah menginjak ranjau-ranjau berduri yang melukai kita, sampai saat ini pun kita masih berdiam di dekat ranjau itu, ranjau-ranjau di masa lalu yang pernah melukai kita, atau kita dengan tegar meninggalkannya untuk pergi ke tanah yang lebih subur, ke rerumputan yang menghampar lebih hijau, daripada terus berdiam di dekat beling-beling ranjau-ranjau berduri yang melukai kita. Apakah kita memilih mendiamkan langkah kita pada lumpur yang mungkin mengotori kita dan hanya menatap dari kejauhan lantai bersih yang masih takut kita tapaki? Apakah kelahiran kita hanya untuk itu? Apakah kelahiran ini membuat kita takut untuk beranjak masuk ke lantai kamar kita yang mungkin jauh lebih bersih? Di dalamnya lebih sejuk, lebih nyaman daripada di luar yang begitu pengap, panas, penuh polusi. Tapi kita justru menikmati semua ini. Ini refleksi perjalanan. Banyak di antara kita entah kenapa malah takut pulang, takut melihat rumah kita sendiri. Mungkin karena kita merasa senang berada di dalam penjara doktrin-doktrin yang selama ini memisahkan kita dari kesemestaan kita sendiri.
doktrin-doktrin yang menjadi dinding maya yang membuat kita seakan-akan merasa nyaman di dalamnya, merasa aman di dalamnya. Sementara keindahan itu tersembunyi jauh di luar dinding-dinding doktrin itu. Kesemestaan tidak ada di dalam ruang. Kesemestaan itu ada di luar ruangan. Dan sayangnya kita menikmati, mencintai doktrin-doktrin itu. Sehingga akhirnya kita seperti singa yang menikmati makanan-makanan yang seakan-akan dijanjikan tiap hari. Tiap pagi akan diberikan daging yang enak, ya. Atau mungkin kita seperti monyet yang ada di dalam kandang yang kemudian tiap hari dijanjikan makanan 3 kali. Lupa bahwa rumah kita bukanlah di situ. Rumah kita ada di hutan sana. Menjadikan diri kita bebas apa adanya. Nah, kadang-kadang doktrin itu memenjara kita seperti itu kan. Sampai-sampai kita takut pulang ke rumah kita yang sejati yang membuat kita bebas untuk melihat semuanya apa adanya. Bahagia melihat suka duka ini. Bahagia melihat segala ragam cerita-cerita kehidupan ini. Tapi karena kita terlanjur dibelenggu oleh doktrin-doktrin yang seakan-akan menjanjikan kita sorga, menjanjikan kita kedekatan sama Tuhan. Sementara Tuhan yang mau kita dekatin ada di luar sana menunggu kita. Tapi kita hanya berada di dalam penjara janji-janji. Ya, dijanjikan kita akan bertemu ya kebahagiaan. Sementara orang-orang yang membahagiakan kita ada di luar sana. Para sahabat yang membahagiakan kita ada di luar sana. Tapi kita terlanjur menerima doktrin bahwa hanya ini sahabatmu itu bukan sahabat. Hanya ini saudaramu itu bukan saudaramu. Hanya yang sealiran, yang seagamamu adalah sahabatmu yang itu bukan. Hanya kita terjebak. Seakan-akan di penjara itu. Dengan 1.000 orang di kandang yang sama, kita berpikir kita sudah ada di kelompok yang besar. Padahal kelompok yang jauh lebih besar ada di luar sana dengan berbagai ragam jenis spesies yang sebenarnya kita saling tergantung satu sama lain dengan mereka. Ya, seperti monyet dan rusa, kadang-kadang rusa membantu monyet, mengingatkan monyet ada harimau yang datang, kadang monyet membantu rusa untuk mendapatkan buah-buah yang tak terjangkau. Mereka berbeda jenis, tapi mereka tahu diri mereka saling tolong-menolong, saling membutuhkan. Tapi banyak sekali doktrin di kehidupan ini membuat kita lupa bahwa kita semua bersaudara. Kita lupa kita punya rumah yang jauh lebih besar, ya, melampaui belenggu-belenggu agama, melampaui belenggu-belenggu mazhab, melampaui belenggu-belenggu identitas di luar diri kita, suku-suku, bangsa, ras, dan sebagainya. Akhirnya yang terjadi adalah kita merasa diri kita sudah pulang, tapi faktanya kita berada di tempat yang seolah-olah nyaman, tapi kita penuh kecurigaan pada orang-orang lain di luar diri kita, di luar kelompok kita. Nah, ini belum kepulangan dalam kesadaran semesta. Nah, pertanyaannya adalah, sampai di titik ini, saya yakin yang hadir di tempat ini sudah mencoba membuka jendela, membuka pintu untuk kabur dari belenggu-belenggu doktrin itu. Tapi teman-teman yang di luar sana yang mungkin nanti akan menonton obrolan kita hari ini, Kang Abu, semoga mereka mengerti bahwa kadang jiwa kita lupa sedang tidak ada di rumah, tapi merasa ada di rumah hanya karena seakan-akan dibuat nyaman di dalam dinding penjara itu sendiri. Semoga ada keberanian untuk keluar dan melihat, oh ada banyak orang yang di luar sana beragam. Untuk kita temui di rumah kita yang jauh lebih besar, yaitu semesta itu sendiri, dengan segala ragam warna-warninya. Nah, mudah-mudahan itu yang terjadi. Dan mudah-mudahan juga kita tidak seperti yang saya ceritakan tadi. Terus saja bingung mengamati kenapa duri ini melukai saya, kenapa ranjau ini melukai saya, kenapa beling ini melukai saya. Lukanya tidak dibersihkan, yang dia pikirkan kenapa belingnya itu melukainya.
bukannya membersihkan luka dan melanjutkan perjalanan, tetapi terjebak. Mau marahin beling, takut terluka kembali. Mau meninggalkan beling, takut dendamnya akan hilang kepada beling. Padahal di depan sana mungkin saja ada beling-beling lain yang bisa melukai dan untuk dihindari. Nah, ini yang kadang membuat kita lupa bahwa hidup kita ini akan selalu penuh dengan ranjau-ranjau, dengan batu-batu, kerikil-kerikil yang mungkin seakan tidak melukai kita, tapi membuat kita tergelincir oleh kerikil-kerikil lepas itu. Nah, jadi dalam hidup ini yang perlu kita renungkan adalah, perlukah kita terjebak pada luka-luka masa lalu? Perlukah kita menghabiskan waktu kita untuk segala sesuatu yang sudah berlalu? Sementara hari ini banyak hal yang harus kita pahami. Dan esok lusa masih banyak hal yang belum kita temui untuk kita pahami. Terlalu banyak hal. Maka akhirnya kita berputar-putar di lubang yang sama seperti gasing. Berputar-putar di lubang yang sama. Tidak jauh ke dalam, ya, tidak juga pergi kemana-mana. Cuman berputar-putar di situ aja. Di titik pusat yang sama. Berpusat pada kesedihan kita. Berpusat pada keluhan-keluhan kita. Sementara setiap saat lilin-lilin ulang tahun terus dinyalakan. Tapi sayangnya setelah dinyalakan, yang menikmati cahaya itu kita juga. Dengan riang gembira kita, ini menarik, kita lucu-lucuan. Dengan riang gembira kita menyalakan lilin. Sebagai tanda bahwa umur kita bertambah, cahaya kita bertambah, lalu dengan riang gembira juga dan diiringi tepuk tangan, kita menikmati cahaya yang baru saja kita nyalakan. Nggak tahu saya pesan apa. Mudah-mudahan setiap nyala lilin yang kita padamkan itu kita maksudkan dia sedang menyala di dalam diri kita. Tapi kalau tidak, ya nyala di luar mati, nyala di dalam tambah mati. Nah, akhirnya perjalanan ke depan semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap. Akhirnya panjang umur tidak memberikan kita kesejahteraan. Ya, tidak memberikan kita kemuliaan. Terus demikian, apalagi mengingatkan kita bahwa waktu untuk pulang semakin dekat. Semakin dekat. Kalaupun usia kita rata-rata 88 tahun, semakin dekat. Dan dalam ketidakpastian kita nggak tahu apakah kita akan pulang hari ini, besok, atau lusa, dan seterusnya nggak tahu. Tapi yang jelas, ada satu kepastian bahwa kita pulang. Terlahir untuk pulang. Tetapi kalau kita berbicara terlahir untuk pulang, tampaknya kita hanya membangun pesimisme terhadap kehidupan ini. Seakan-akan hidup ini sia-sia, terlahir hanya untuk pulang. Tapi mari kita maknai dengan cara berbeda. Terlahir untuk pulang. Pulang dalam arti pulang dalam kesadaran, pulang dalam kecerdasan, maka justru di tempat inilah kita menikmati pulang ke rumah semesta kita sendiri, yaitu bumi ini juga bagian dari alam semesta. Ya, sebuah pojokan kecil, pojokan sangat kecil di alam semesta yang tak terbatas ini. Kita seperti apa ya? Kalau Kang Abu pernah waktu kecil bermain sembunyi-sembunyian sama teman-teman gitu. Kita kadang bersembunyi di sebuah pojokan kecil, merasa diri kita tidak diketahui. Nah, sama di bumi ini, di pojokan kecil alam semesta ini, kita bersembunyi di balik selembar daun kulit ini, tubuh ini. Kita bersembunyi sebagai jiwa, sehingga orang-orang tidak mengenal kita, bahkan diri kita tidak mengenal diri kita. Kita sedang bersembunyi di sini. Tapi ketika kita bersembunyi, apa yang sebenarnya kita lakukan? Kita mengamati gerak orang-orang yang mencari kita. Mereka mencari kita, mereka tidak menemukan kita. Tetapi di balik itu kita tahu siapa diri kita. Bukan seperti kenyataan sekarang. Orang lain tidak mencari kita, bahkan kita justru mencari diri kita sendiri. Ini benar. Kita sendiri sedang mencari diri kita. Siapa sih aku sebenarnya? Siapa sih ini? Gitu. Ya. Padahal dalam kondisi kita bersembunyi ini, dalam makna kita sedang menyembunyikan identitas sejati kita.
Ya, untuk berperan di sini bermain-main sembunyi-sembunyian begitu. Menyembunyikan identitas kita yang sejati gitu. Untuk bermain dengan identitas-identitas duniawi kita. Tapi akhirnya sampai malam disuruh pulang, kita tetap aja bersembunyi. Tidak bertemu dengan teman-teman sepermainan kita di tempat persembunyian yang lain. Akhirnya yang terjadi apa? Kebayang nggak Kang Abu? Kita tetap bersembunyi. Sampai sore, sampai malam, datang orang tua menjemput kita, permainan itu terhenti tanpa ada yang pernah menemukan satupun teman-teman yang lain. Nah, jangan sampai hal seperti itu terjadi pada kita. Kita terus bersembunyi di balik identitas tubuh ini tanpa pernah melihat teman-teman tanda petik, para roh-roh, para jiwa-jiwa yang kita ajak lahir di kehidupan ini untuk bermain-main, sama-sama kita tidak temukan. Ternyata kamu itu, ternyata kamu ini, ternyata aku ini dulunya. Nanti setelah meninggal di alam sana baru sadar, oh ternyata dulu itu kamu. Kasihan. Jadi sekaranglah saatnya kita terus-menerus mengupas itu. Oh, ada teman yang sedang bersembunyi di balik kemarahannya kepada kita. Ada teman yang sedang bersembunyi di balik kebaikannya kepada kita. Hanya untuk untuk melengkapi permainan karma. Tapi yang kita fokuskan adalah apa? Kemarahan orang itu pada kita. Bukan apa yang dilakukan jiwanya kepada kita untuk mendewasakan kita melalui perilaku kemarahannya, perilaku kebenciannya. Ini yang sering terjadi. Kita lebih banyak melihat dengan apa dia bersembunyi, dengan drama apa dia bersembunyi dari kita, dengan karakter apa dia bersembunyi dari kita. Kita nggak melihat apa yang ada di balik itu. Sehingga yang kita fokuskan adalah dia benci aku, dia marah pada aku, dia cinta pada aku, dia kagum pada aku. Padahal itu semua hanyalah persembunyian-persembunyian kesejatian jiwa yang ada di dalamnya sebagai sahabat-sahabat sepermainan kita di sini. Sampai sini dapat Kang ya? Ya, mudah-mudahan yang lain dapat. Jadi artinya kita kemudian semakin jauh dari jalan pulang. Karena kita merasa tempat persembunyian inilah diri kita. Pelan-pelan kita harus melepas. Oh, alih-alih bersembunyi, ada saatnya kita keluar dari persembunyian kita bersama. Keluar dari persembunyian kita yang kita sebut sebagai agama, sebagai ras, sebagai ini, itu, sebagai orang kaya, sebagai orang miskin. Yuk sama-sama kita keluar dari persembunyian kita dan kita main yang lain. Main gandengan tangan gitu, muter-muter gitu. Lalu main apa kayak gitu yang membuat kita sukacita. Nggak perlu bersembunyi lagi dari yang lain bahwa kita dan dia bukan satu di dalam. Gitu. Nah, ini saatnya kita menikmati kepulangan kita ada di sini. Ini rumah kita juga. Ya, di tempat kita bermain-main itu kan juga rumah kita. Sekolah adalah rumah kita, saking besarnya kita, saking ya namanya juga anak orang kaya. Saya bercita-cita kalau saya adalah orang kaya, saya akan buatkan sekolah, mall, semuanya di rumah saya. Saking luasnya rumah saya. Sehingga anak saya tidak perlu kemana-mana. Belajarnya di sini, guru-gurunya datang ke sini gitu. Jadi anak saya hanya pergi ke kamar sebelah gitu untuk sekolah. Nah, hal yang sama terjadi ketika kita adalah anak Sang Maha Kaya di alam semesta ini. Dia membuatkan kita sebuah rumah kecil bernama bumi. Nanti kamu belajar di pojokan sana, bermain di pojokan sini, nge-mall di pojokan sini gitu. Yang bagi kita di sini jauh, namanya anak kecil kan. Kalau Kang Abu pernah melihat rumah sekarang, waktu kecil rumah itu pasti luas. Tapi setelah dewasa, rumah itu sangat sempit. Betul. Nah, Benar. hal yang sama terjadi pada bumi ini. Ketika kita begitu kecil, bumi ini terasa jauh satu sama lain. Kapan kita sudah dewasa, matang dalam ya skup kita, kemampuan kita melihat, bumi ini sangatlah kecil sebagai rumah kita. Jakarta ke Bali hanya 1,5 jam, persis seperti kalau kita naik kendaraan dari Bali ke Ubud, dari Kuta ke Ubud, sedekat itu, yang tampak jauh itu. Kenapa? Karena kita memiliki kecepatan yang besar.
yaitu pesawat yang besar. Tapi kalau kita jalan kaki, langkah-langkah kecil kita akan tampak membuat jauh semuanya. Tapi begitu kita memiliki kecepatan yang besar, nah dekat sekali yang tampak jauh itu. Nah hal yang sama terjadi kapan kita bisa menggunakan kecepatan pikiran kita untuk ada di mana-mana. Bahkan alam semesta ini terasa begitu dekat. Mau ke bulan sudah ada di situ, mau kemanapun sudah ada di situ, karena kita memakai kecepatan kita yang lain sebagai kesadaran jiwa. Ini agak cerita agak mendalam, karena kalau kita pernah melakukan out of body experience seperti itu, entah orang akan menyebutnya halusinasi, hayalan dan sebagainya, tapi orang-orang dulu mampu melakukannya untuk menjangkau berbagai ruang itu begitu singkatnya. Sehingga bukan hanya ruang yang singkat, waktu pun menjadi singkat. Nah, ketika kita bisa menyingkat waktu, kita bisa melihat masa depan. Sekarang juga. Kita bisa melihat masa lalu sekarang juga. Kalau kita sudah ada di kesadaran yang berbeda. Kesadaran yang memiliki kecepatan yang melampaui kecepatan pemikiran kita yang terbatas ini. Nah, di kesadaran itu kita bisa melihat. Contoh nih misalnya. Hari ini ada orang menyakiti kita. Mungkin kita akan tersakiti hari ini. Tapi begitu kita masuk dalam kesadaran yang melampaui hari ini, masuk ke masa lalu, kita akan mengerti, oh, orang ini ternyata menyakiti saya karena dulu saya pernah menyakiti dia. Maka hari ini pun rasa sakit itu akan kita terima dengan lebih ikhlas. Karena kita menyadari tautan karma dari kehidupan masa lalu kita dengan orang ini. Ini contoh bagaimana kita bisa melakukan time travel ya ke masa lalu, bukan untuk nengok apa sih sejarah di masa lalu, bukan. Untuk menengok apa sih yang terjadi antara aku dan dia di masa lalu. Sehingga apa yang dilakukan hari ini denganku bisa kita terima dengan lebih mudah. Ya. Lebih mudah karena apa? Karena kita sadar, oh, bukan salah dia. Ini salahku di masa lalu yang sekarang aku disuruh menikmati apa yang pernah ku tanam sebagai benih karma di masa lalu. Dan dengan cara demikian, kita akan mudah mencapai keikhlasan demi keikhlasan, ketulusan demi ketulusan. Ya, jadi ketika kita berbuat sesuatu, terpanggil melakukan kebaikan pada seseorang, kepada sesuatu misalnya, kita tidak akan merasa aku sudah melakukan kebaikan. Karena ketika kita melihat ke masa lalu, enggak, aku tidak sedang melakukan kebaikan. Aku hanya sedang membayar kebaikan dia di masa lalu. Dan dengan demikian akan ada ketulusan. Ya. Sama dengan kita bayar hutang di bank, kita tidak akan merasa menabung karena kita tahu, enggak, saya bawa uang ke sini bukan untuk bayar hutang, bukan untuk menabung yang nanti bunganya akan kita dapatkan sama pokoknya. Tapi enggak, saya hanya sedang membayar hutang untuk saya lunasi. Jadi tidak ada harapan lagi di masa depan. Nah, ketika kita melakukan kebaikan dengan pemikiran seperti itu, yang ada hanya ketulusan. Ya, melakukan tanpa berharap ada yang kembali, karena bagaimana mungkin kita berharap ada yang kembali sementara kita hanya melakukan itu untuk pembayaran hutang kita di masa lalu. Ya. Ya, kalaupun kita nanti ada yang menyakiti, kita juga bisa ikhlas. Ini yang tadi tulus dalam perbuatan, sekarang ikhlas dalam penerimaan. Karena kita bisa time travel ke masa lalu dengan kesadaran dan kecerdasan kita. Satu sisi kita yakin bahwa segalanya sudah diatur oleh Tuhan. Tapi begitu kita ketemu orang yang menjengkelkan, kita lupa bahwa itu juga diatur sama Tuhan. Nah, kadang-kadang kan kita hanya mau menerima kalau hal-hal baik yang terjadi pada kita. Oh, Tuhan sudah mengatur kebaikan ini. Tapi tidak untuk hal buruk yang aku alami. Gitu. Itu yang sering Bener. terjadi. Kita Itu tidak bener konsisten. banget sih Pak Wayan. Giliran yang bagus-bagus, aduh ini udah diatur sama Tuhan. Giliran ketemu orang nyebelin, lupa itu ya Pak Wayan ya. Karena kita nggak konsisten. Ya, dan akhirnya yang terjadi selalu seperti itu, Kang Abu. Selalu seperti itu. Hal-hal baik kita anggap apa hadiah dari Tuhan, hal buruk kita anggap hukuman dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan, padahal Tuhan nggak ngapa-ngapain gitu. Tuhan hanya membiarkan kita belajar memilih dan menerima konsekuensi dari pilihan tindakan kita gitu. Nah, inilah yang perlu kita lakukan. Nggak usah time travel yang serem-serem gitu. Cukup time travel untuk melihat tautan karma apa antara saya dan orang ini. Ada tautan karma apa antara saya dengan
suami saya atau istri saya saat ini atau anak-anak saya saat ini. Ada apa saya mendapatkan skenario seperti ini kali ini? Pasti ada makna di masa lalu. Ya. Tapi jangan dipaksa-paksain. Kayaknya aku punya tautan karma dengan 4 wanita sehingga harus kunikahi keempat-empatnya. Ada itu mau-maunya aja itu. Itu namanya modus Pak Wayan ya. Modus gitu. Kalau Nah, anak sekarang itu ngomongnya twin flame Pak Wayan ya. Ini kayaknya twin flame deh gitu ya. Itu modus-modus aja sih. modus. Nanti kalau udah bosen dia bilang, kayaknya ini bukan twin flame lagi deh gitu. Bosen. Benar, benar. Lalu Benar, dia benar. bilang, ternyata twin flameku yang itu bukan yang ini. Padahal yang ini sudah diajak bersama-sama belasan tahun gitu. Hanya Kalau karena dulu sudah, modusnya jadi religius Pak Wayan, sekarang oh ya, modusnya jadi spiritualitis, spiritual. Jadi pakai pakai namanya twin flame gitu Pak Wayan. ya kadang-kadang kita seperti itu kan. Nah itulah akhirnya kemudian kita harus merenung kembali bahwa pulang itu bukan saja tentang kematian. Kalaupun kita pulang adalah kematian, kalaupun. Maka ketika kita terlahir untuk pulang kepada kesejatian kita, tentu ada banyak hal yang harus kita matikan. Ada banyak hal juga yang harus kita matikan atau kita pulangkan. Ketika ada kemarahan, kita pulangkan ke dalam hukum karma tadi. Hukum karma. Oh, ada tautan karma sehingga saya begini. Kita pulangkan ke dalam kesadaran akan karma. Kenapa aku lahir ke sini di kehidupan ini? Maka kita pulangkan ke dalam visi dan misi jiwa kita. Oh, aku ke sini untuk bertumbuh. Aku ke sini untuk menjalani kehidupan ini menjadi dewasa oleh guru sejati yang bernama pengalaman. Kita pulangkan ke situ. Jadi kita pulangkan, lalu ada yang kita matikan. Bukan tentang pulang matinya nanti, bukan. Inilah mati sakjeroning urip. Apa yang kita matikan dalam kehidupan kali ini? Kemarahan kita, kesedihan kita. Boleh sedih, tapi kalau kesedihan sudah mulai mengganggu perjalanan kita, itu kita matikan. Boleh nginjak rem, tapi kalau nginjak remnya lama-lama nggak jalan-jalan, ya itu lepaskan segera injakan kita yang mematikan perjalanan itu. Nah, jadi kemarahan boleh, semua disediakan untuk sebuah kepentingan. Tapi begitu kita melekat, begitu kita menginjaknya terlalu lama, pedal kemarahan, pedal kesedihan, pedal kecemasan, ya, pedal keirian, gitu. Nah, ini yang harus kita belajar matikan, sehingga nanti pulangnya itu dalam arti pulang yang berbeda lagi. Nah, ini kemampuan kita harus latih mendefinisikan pulang tadi. Kapan pulang adalah kematian ke alam sana, pulang kepada kesejatian kita. Kapan pulang dalam arti kematian mematikan hal-hal yang tidak penting di kehidupan ini, sehingga kita kembali pulang. Ya. Kapan kita juga bisa memaknai tubuh ini adalah rumah kita yang harus kita bangun nyaman, sehingga begitu kita terlahir, maka kita terlahir untuk bisa pulang ke dalam rumah tubuh ini sesekali waktu kapan kita merasa lelah menjalani kehidupan ini. Jadi pulang itu bukan hanya tentang nanti, tentang sekarang. Setiap saat kita bisa pulang. Begitu di luar agak mengacaukan, tidak aman, segera pulang. Maka kita sering dikenal sebagai kura-kura. Bukan pura-pura, tapi kura-kura. Nah, dalam ajaran Hindu, sekarang tuh masih ada Kang Abu. Nanti kapan-kapan Kang Abu ke Bali saya kasih lihat. Di Bali itu ada pelinggih namanya. Ya, Tugu Padmasana namanya. Padmasana itu di bawahnya pasti ada sejenis kura-kura. Namanya Badawang Nale. Kura-kura itu bisa menarik kepalanya dan kakinya masuk ke dalam tempurungnya itu. Nah, dalam mitologinya, Dewa Wisnu, Dewa Pelindung, Dewa Pemelihara, itu pernah turun ke alam bumi ini untuk apa? Untuk melindungi bumi dari guncangan. Ya, melindungi bumi dari guncangan, beliau kemudian berubah menjadikan dirinya sebagai kura-kura, sebagai Badawang Nale itu. Nah, apa yang bisa kita maknai di situ? Sang pelindung atau roh kita di dalam ini bisa saja berada di dalam tubuh atau bumi yang berguncang ini. Bagaimana dia bisa melindungi dirinya dari guncangan ini?
dengan cara menjadi kura-kura. Nah, jadi kita harus belajar menjadi kura-kura, artinya apa? Kita menarik seluruh panca indera kita ke dalam. Ini momentum meditasi. Jadi kapan saja di luar sana tuh kita ketemu orang yang ini menjengkelkan, itu kurang ajar, berita-berita di medsos itu penuh dengan ya berita-berita negatif dan kita merasa di luar itu nggak nyaman. Maka jadilah seperti kura-kura. Mungkin kita akan terguncang batin kita. Maka segera jadikan diri kita kura-kura. Di mana ruh kita itu kembali masuk keluar, panca indera masuk ke dalam. Ya, semuanya panca indera masuk ke dalam, roh masuk ke dalam, dan berdiam di rumah ini untuk pulang ke dalam dan sama-sama berlindung di dalam ini dari guncangan. Itu kita bisa maknai mitologi yang ada di kisah di Awatara itu, Avatar itu. Ketika menjadi kurma atau kura-kura. Nah, dari sini kemudian kita bisa belajar untuk mengikuti apa yang dipesankan gitu. Tapi berapa sering sih kita hiatus ke dalam diri kita? Berapa sering sih kita menjadi kura-kura yang menarik seluruh panca indera kita? Alih-alih seperti itu yang kita lakukan, bahkan kebalik. Begitu kita ketemu hal-hal buruk di media sosial, kita cari lagi tambahan-tambahan yang buruknya. Dibantu oleh algoritma. Begitu kita jengkel melihat seseorang di luar, kita cari lagi info-info tentang orang itu supaya kita merasa benar bahwa kita layak jengkel kepada seseorang. Itu bisa. Jadi kita cari hal-hal yang menguatkan kebencian kita, kemarahan kita, dan seterusnya. Yang terjadi kemudian kita nggak pulang ke dalam diri kita. Sehingga kita terlahir bukan untuk pulang, tapi terlahir untuk penuh dengan kekotoran di luar rumah. Nah, ini saatnya kita mulai belajar merenung lagi. Hanya satu butuh latihan. Nanti silahkan latihan. Latihan menjadi kura-kura. Jadi kita terlahir untuk pulang ke dalam, sampai kita sadar, oh, di dalam itu ternyata menenangkan. Kecuali selama ini kita terlanjur membangun rumah batin kita penuh dengan energi-energi negatif, kemarahan. Nah, jadi yang salah itu bukan orang lain. Kitalah yang memasukkan banyak sampah, banyak energi-energi buruk ke dalam rumah kita sendiri. Di luar kotor, di dalam kotor. Mau pulang kemana? Jadi siapkan selalu sebuah ruangan. Kalau di dalam kotor, siapkan ruang suci di rumah kita. Sebagai tempat kita menyucikan diri, seperti kita membangun toilet untuk membersihkan badan kita. Ketika di luar kotor, kita siapkan di rumah kita ada toilet, atau kamar mandi, atau kamar suci. Tapi kalau di luar juga penuh dengan kekotoran, siapkan di dalam sebagai kamar suci. Ini tantangan kita di sini. Ya, kalau orang-orang spiritual, belajarlah menciptakan kamar suci di dalam, supaya kita jadi mudah untuk pulang ke dalam. Dimanapun kita berada, kita bisa pulang sejenak untuk menemui kesunyian kita di dalam, keheningan kita di dalam. Kita tarik seluruh CCTV kita, yang CCTV yang mendengar ini, melihat itu, merasakan ini, udah tarik ke dalam. Kita nikmati kebersamaan di dalam. Ya, kira-kira seperti itu Kang Abu, untuk pemicunya. Nanti kita perdalam lagi dalam diskusi. Makasih Kang Abu. Keren Pak Wayan. Nih balik ya Pak Wayan, kita tuh bahas topik ini tuh udah ulang-ulang ya dari 5 tahun lalu kali ya, tapi semakin kesini tuh dengan bahasa yang sama, vibrasi yang berbeda pasti, penerimaan yang berbeda, tapi pemaknaannya juga lebih dalam gitu Pak Wayan. Saya menyadari satu hal gitu ya dari Pak Wayan tadi bilang bahwa ketika tadi Pak Wayan menganalogikan tentang main petak umpet gitu ya. Sesuatu yang maha besar sedang berusaha untuk bersembunyi di tempat yang kecil banget gitu Pak Wayan. Jadi kalau ditutup kepalanya buntutnya kelihatan gitu misalnya. Ditutup buntutnya kepalanya kelihatan. Akhirnya
Saat kita merasa bahwa kita tersembunyi dan berusaha untuk bersembunyi padahal tempat persembunyian yang gak pernah cukup gitu Pak Wayan, dalam tanda petik ya, saya kasih analogi gitu. Karena ini relate banget dengan apa yang saya lagi rasain gitu. Bahwa gini Pak, ternyata setiap tahun dalam konteks usia yang bertambah itu memiliki kecemasan yang beda-beda gitu Pak. Jadi mungkin kalau 5-7 tahun yang lalu kecemasannya tentang pride gitu, atau tentang kekurangan, atau tentang merek gitu. Ada satu hal yang mungkin ini menjadi sebuah paradoks gitu ya Pak Wayan. Bahwa akhir-akhir ini yang muncul itu adalah kekhawatiran untuk kekurangan pengetahuan terus gitu Pak Wayan. Yang akhirnya si kekurangan pengetahuan, pengen lebih tahu lagi, yang akhirnya berputar-putar di kekhawatiran karena keinginan tahu untuk lebih tahu. Tapi paradoksnya justru malah semakin nggak tenang juga gitu Pak Wayan. Nah itu mungkin yang pengen saya sharing gitu ya, curhatkan lah gitu kira-kira, bahwa paradoksikal pengetahuan yang seperti bilah pisau gitu ya, di satu sisi tajam itu bisa menyakiti, tapi di satu sisi bisa mengiris untuk membuka sesuatu. Ada satu kecemasan bahwa tiap bangun tidur tuh kayaknya pengen jadi lebih pintar gitu loh Pak Wayan, pengen jadi lebih tahu gitu ya, pengen jadi lebih kayak kekurangan terus untuk pengetahuan dan akhirnya juga ada burnout, ada sisi-sisi burnout gitu. Nah, apa pandangan Pak Wayan tentang perubahan kekhawatiran dalam setiap masa yang berubah gitu, dan di saat ini yang saya lagi alami adalah itu tadi gitu Pak Wayan, kayak sesuatu hal yang nggak tahu nih harus lebih tahu lagi apa gimana gitu. Gimana Pak Wayan? Saya mau cerita tentang sedetik air, Kang Abu. Sedetik air. Setelah dia menguap meninggalkan samudra, dia berpikir, saya harus lebih tinggi lagi. Lalu dia terbang. Begitu di atas, wah asik nih, saya di atas sudah bisa melihat kemana-mana. Tapi orang-orang tidak bisa melihat saya. Maka dia mewujud menjadi uap, mewujud menjadi awan. Setelah dia berkumpul banyak sekali. Dia sebenarnya samudra, air samudra. Tetapi air samudra yang sudah berubah menjadi awan. Sehingga kita tahulah awan yang memenuhi langit itu, kalau tiba-tiba tumpah semua jadi hujan itu bisa kacau. Jadi dia ada di atas, bagaikan samudra di langit. Tapi dia berpikir, saya belum apa-apa nih. Saya harus menjadi samudra. Lalu dia jatuh di danau. Itu luas, danau itu luas. Tapi dia berpikir, kok kayaknya saya belum jadi apa-apa ya. Dia rindu kemudian ke samudra yang lebih luas lagi. Maka dia rela melewati setiap sungai-sungai, bahkan yang kecil, selokan, dan sebagainya. Hanya untuk pada akhirnya tiba di samudra. Sampai di samudra dia merasa, akhirnya aku menjadi samudra. Tapi kan aku hanya menjadi samudra yang ini. Aku tidak bisa menjadi samudra yang lain. Kayaknya aku harus naik ke langit lagi deh untuk bisa menengok samudra yang lain. Dia naik lagi. Nah, begitulah kerinduan-kerinduan kita kepada samudra pengetahuan itu. Akan selalu kita rindu untuk lebih meluas, lebih meluas, lebih meluas begitu. Yang pertama, yang kedua saya mau cerita kamu. Ini bahan perenungan aja. Kecerdasan itu ketika tidak menjadi apa-apa, tapi dia memenuhi segala ruang kosong di semesta ini. Dia rindu untuk menunjukkan dirinya ada, walaupun tetap dalam kekosongan. Maka dia bermanifest menjadi energi, lalu memadat jadi materi, walaupun setiap materi yang terkecil itu 99,999% ruang kosong. Tetap, ya. Dulu dia adalah isi dari kekosongan. Sekarang dia adalah kekosongan yang menjadi isi, yaitu materi-materi. Dan begitu dia ada dalam kondisi bermaterialisasi, di situ dia rindu lagi kepada diri semestanya yang bukan material. Maka dia ingin pulang lagi kepada dirinya sebagai kecerdasan semesta tak terbatas yang maha gaib. Sampai di situ, rindu lagi dia bermaterialisasi. Dan begitulah seterusnya. Perputaran kecerdasan, energi, materi, energi, kecerdasan, dan seterusnya seperti itu, Kang Abu. Dan kita sedang mengikuti pola-pola seperti itu. Ketika ada di dalam material tubuh manusia,
yang sempit ini, yang ada sebagai penjara-penjara atau sel-sel yang banyaknya 50 triliun sel. Jadi kecerdasan kecil-kecil itu terpenjara di dalam 50 triliun penjara sel. Lalu dia merindukan kebebasannya. Di sini aku tidak tahu banyak. Aku ingin tahu lebih banyak. Dia hanya merindukan dirinya sebagai sang sumber pengetahuan. Seperti air danau merindukan, padahal dia setelah jadi air danau, dia adalah sumber dari air di daratan. Tapi dia rindu dirinya sebagai sumber dari air di langit, yaitu samudra. Dia jalan lagi ke situ. Nah, hal yang sama terjadi pada kita, kan? Maka kita rindu dan haus pada pengetahuan. Untuk lebih banyak tahu, lebih banyak tahu. Kenapa? Karena ini yang disebut di Bali sebagai jalan jenana. Orang yang ada di jalan karma, karma itu tindakan, dia rindu berbuat baik kepada Tuhan-Tuhan yang ada di dalam setiap makhluk hidup. Orang yang di jalan bakti, jalan persembahan, dia rindu untuk melakukan persembahan kepada Tuhan-Tuhan yang ada di mana-mana. Orang yang di jalan jenana atau pengetahuan, dia rindu untuk menemui Tuhan sebagai sumber pengetahuan. Maka dia rindu untuk semakin tahu, semakin tahu, semakin tahu, semakin tahu. Karena setiap kali dia belajar, yang dia cari sebenarnya bukan pengetahuan, tapi apa? Bertemu dengan Tuhan sebagai pengetahuan itu sendiri. Oke. Dan ketika dia memilih jalan Raja Yoga, penyatuan, maka dia rindu masuk ke dalam keheningan meditasi hanya untuk menyatu dalam keheningan. Terus begitu, terus begitu, terus begitu. Nah, kita-kita yang ada di jalan Janana Yoga ini, penyatuan lewat janana, penyatuan lewat pengetahuan, maka kita akan rindu untuk terus belajar, dibuat haus pada pengetahuan. Karena setiap kali kita bertemu dengan pengetahuan-pengetahuan baru, kita melihat dia, sang kecerdasan semesta, sedang mewujud ke dalam pengetahuan itu sendiri. Ternyata, maka mereka yang di jalan pengetahuan mengalami janana yoga atau penyatuan dengan Tuhan, membaca sesuatu pengetahuan yang sebelumnya tak terpikirkan olehnya, itu bisa membawa tangis. Nah, kamu pasti pernah mengalami menangis oleh pengetahuan. Itulah yang disebut dengan widya, berpindah dari awidya atau kegelapan menjadi widya atau terang. Itulah gudru, berpindah dari gelap menuju terang. Kira-kira seperti itu, Kang. Oke, Pak Wayan. Ya, saya mulai mengerti gitu ya, lebih mengerti lagi bahwa setiap orang pasti punya apa ya, track gitu ya. Kalau tadi kita bicara 5, ada yang lewat jenana, ada yang lewat bakti, ada yang lewat karma, yoga, dan orang akan menghidupi itu sesuai dengan arahannya gitu ya intinya. Nah, yang menarik gini, Pak Wayan, ini mungkin juga refleksi gitu ya, sangat refleksi gitu. Kadang di satu titik gitu ya, memang itu dipanggil oleh kerinduan, pengetahuan, dan melihat pengetahuan itu juga lebih dalam lagi gitu. Tapi di satu sisi Pak, ketika si pengetahuan itu hadir, justru gimana ya, ada rasa di mana begitu cari tahu ini, cari tahu itu tuh flat gitu loh Pak Wayan. Flat itu dalam artian kayaknya bukan ini deh. Kayaknya kayak ada sesuatu yang terus untuk naik tangga gitu ya. Mencari. Tapi betul Pak, yang dirasakan memang dorongan yang sangat kuat, yang bukan dibuat-buat. Dan ya itu perputaran-perputaran untuk masuk kepada rasa kali ya. Dan bener Pak, itu tadi Bapak bener banget sih bahwa ada rasa menangis gitu ya, apa kegiatan itu atau rasa itu ketika menemukan ini bahwa oh iya ya gitu, dan itu nggak pernah bisa selesai gitu. Nah tapi di satu sisi juga kekhawatiran itu adalah, saya ngelihat gini Pak, bahwa kita dalam hidup itu perlu kekhawatiran gitu. Karena kekhawatiran itu ternyata sinyal kita juga untuk bisa mendekat kepada yang kita rindukan lebih dalam gitu Pak. Nah yang jadi pertanyaan, bagaimana Pak Wayan bisa menghadapi kekhawatiran itu gitu, kalau saya nanti boleh pinjam pakai jurusnya. Apa yang dilakukan untuk bisa menghadapi kekhawatiran di wilayah jenana ini gitu. Gimana Pak Wayan? Kita diajarkan dalam spiritual di Jawa tentang eling dan waspada. Hmm. Kewaspadaan hanya muncul ketika kita memiliki dorongan kekhawatiran di dalam.
tanpa ada kekhawatiran, kewaspadaan tidak ada gunanya. Ya, karena kita merasa semua sudah aman, nggak ada kekhawatiran lagi. Maka apa gunanya kewaspadaan? Sama dengan kita tidak menyiapkan lumbung beras di masa lalu, karena sudah yakin tiap hari akan ada panen gitu misalnya. Maka orang-orang desa tidak akan punya lumbung beras. Tapi karena dia khawatir bahwa suatu ketika nanti akan ada masa paceklik yang harus mereka waspadai, maka mereka menyiapkan lumbung beras. Ada banyak saat di mana kita harus khawatir tentang ilmu pengetahuan. Karena sebagai seorang yang dititipkan tugas untuk menyampaikan pengetahuan itu, kita akan diberikan kilasan kekhawatiran. Jangan sampai suatu saat nanti ketika ada orang bertanya ini, aku tidak mengambil titipan itu untuk dia. Nah, khawatiran itu. Tapi kenapa kita merasa flat, Kang Abu? Karena sebenarnya pengetahuan itu bukan untuk kita. Beda ketika pengetahuan itu pas untuk kita, akan ada rasa berbeda. Tapi pada saat ada rasa flat, itu artinya pengetahuan itu bukan untuk kita. Pengetahuan itu titipan untuk orang lain yang harus kita ambil juga. Ya, kita nggak merasa membutuhkan itu, tapi harus kita ambil juga. Sekedar untuk apa? Membantu orang lain. Nah, sama dengan bagi orang yang sudah kaya, ya, ketika dia mendapatkan uang 100.000, dia orang triliuner, mendapatkan uang 100.000 di jalanan yang terjatuh, mungkin bagi dia tuh flat aja mendapatkan itu. Tapi ketika dia ambil untuk kemudian diberikan pada yang membutuhkan, bagi dia flat, tapi bagi yang membutuhkan itu luar biasa nilainya 100.000. Nah, sama. Bagi kita ada pengetahuan-pengetahuan yang bagi kita tidak terlalu, oh ini bukan untukku, tapi untuk orang lain, dan kita harus mengambilnya, mempelajarinya, hanya untuk kita salurkan kembali kepada orang yang memang membutuhkan. Nah, pada saat itu kita flat. Bagi seorang milioner mendapatkan undian senilai 100 triliun misalnya, sesuatu. Tapi bagi para yogi di puncak Gunung Himalaya, mau 100 triliun pun dia dikasih undian, nggak penting bagi dia. Betul. Nggak penting. Nggak penting. Karena bukan itu yang dia cari. Ya, jadi semua tentang kebutuhan-kebutuhan kamu. Jadi kekhawatiran kita itu membuat kita waspada, jangan-jangan yang jatuh ini memang tidak untuk saya, tetapi untuk orang lain yang sebenarnya minta bantuan. Ya mungkin berdoa, Tuhan berilah aku sesuatu untuk bisa makan hari ini. Dan uang yang jatuh itu mungkin untuk dia. Kita hanya lewat untuk mengambilnya, untuk berikan kepada dia. Kira-kira seperti itu kalau tugas kita seperti itu. Oke, makasih Pak Wayan. Wah, makasih Pak, itu kena banget. Ngomong-ngomong tentang tadi bicara tentang kamar ya Pak ya, itu aduh itu keren banget. Tapi saya pengen mundur dulu sedikit. Mungkin gini ya Pak ya, tadi saya bikin refleksi bahwa mati itu bukan urusan tubuh fisik yang tersimpan di tanah, tetapi mematikan semua konsep dogma doktrin yang pernah menjadi virus dan racun bagi diri kita gitu. Nah, saya sih ngelihatnya gini Pak Wayan. Begitu kita lahir kita udah ditipu abis-abisan tentang konsep mati yang menakutkan. Sehingga dengan konsep yang paling mendasar dalam konteks alam bawah sadar tentang kematian, banyak orang yang takut mati, khawatir tentang kematian, bahkan tidak sedikit Pak orang yang lagi dalam keadaan mentalnya tidak baik itu adalah karena berulang-ulang ketakutan karena ada kematian itu sendiri gitu. Itu satu. Yang kedua, justru sebaliknya bahwa ada orang yang sangat merindukan kalau aja udah gak ada tubuh ini lagi, udah kembali seutuhnya, moksa seutuhnya, kayaknya itu adalah tujuan ultimate yang paling tertinggi, bahwa kayaknya hidupnya enak banget deh gitu. Nah, di antara dua paradoks ini yang saya pelajari terus sampai saat ini gitu ya Pak Wayan, untuk melepaskan ketakutan, untuk tidak mengindahkan sesuatu hal yang bukan saat ini. Poinnya dalam perspektif ini mungkin Pak Wayan nanti bisa memberikan tanggapan gitu ya, bahwa betul Pak, saat kita membangun rumah di dalam, bahwa dimanapun adalah rumah. Justru kalau ada pertanyaan gini nih Pak, tujuan hidup apa sih? Kebalik gitu, bahwa hidup ini adalah tujuan itu sendiri. Tidak pernah mau kemana, karena sejatinya bagaimana kita terpisah dengan maha ruang kita, sementara kita sudah bersatu, gak pernah terpisah dan mau kemana lagi gitu.
Nah, di satu sisi kalau kembali kepada bahasan-bahasan kita sebelumnya tentang saat ini hadir utuh, ya tidak ada hal untuk kita tuju kecuali kita menyadari bahwa tidak ada tujuan hidup itu tidak ada tujuan hidup kecuali hidup itu sendiri. Gimana tanggapan Pak Wayan, Pak? Iya, Kang Abu. Jadi bayangkan ini Kang, suatu hari saya ingin pergi ke Denpasar. Lalu saya naik motor dan bertanya, apa sih tujuan saya naik motor mau ke Denpasar? Jadi Denpasar tujuan saya. Sampai di Denpasar, saya nanya lagi, apa sih tujuan saya di Denpasar ini? Oh, tujuan saya ke ke S Hardware, bukan, ke DIW, ke mall gitu, untuk beli alat-alat. Maka saya pergi ke tujuan saya di DIY. Sampai di sana saya nanya lagi, apa sih tujuan saya ke DIY ini? Oh, saya mau beli gergaji. Setelah saya ambil gergajinya, saya tanya lagi, apa sih tujuan saya membeli gergaji ini? Jadi ternyata tujuan itu nggak pernah berhentinya ketika kita bertanya. Kita boleh menyatukan dia tujuannya. Eh, saya punya tujuan utama yaitu bikin meja. Dari tujuan utama bikin meja itulah muncul tujuan naik motor ke Matahari dan Pasar, tujuan ke DIW, tujuan beli gergaji, tujuan motong ini, tujuan dan seterusnya. Tapi setelah jadi meja pun saya nanya lagi, apa sih tujuan saya bikin meja? Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang tujuan, setiap saat itulah tujuan yang nggak akan pernah habis. Ya, angka 12 dalam jam itu dia menuju kepada angka 1. Angka 1 tujuannya. Bagi angka 1, angka 2 tujuannya. Bagi angka 2, angka 3 tujuannya, dan seterusnya. Sampai di angka 11, dia pikir angka 11 adalah tujuan akhirnya. Bukan. Tujuan akhirku ada di angka 12. Karena dia terus berputar, akhirnya dia nggak pernah berhenti. Sampai kemudian dia memutuskan, tujuanku apa? Tujuanku adalah hidup itu sendiri. Tujuanku sebagai jam apa? Hidup itu sendiri. Nah, maka tujuan kita di kehidupan ini bukan sebenarnya tidak untuk moksa, tidak untuk ini, tidak ada ultimate. Di alam yang tidak berujung ini tidak ada ultimate. Ya. Semuanya terus ada, terus berputar. Tujuan kita tidak ada yang ultimate, tetapi kita bisa menikmati setiap tujuan ini. Apa tujuan kita? Hari ini adalah tujuan kita yang kemarin, besok adalah tujuan kita dari hari ini, maka kita nikmati setiap hari, setiap momen gitu. Ya, sejam lagi adalah tujuan kita dari sekarang, nanti sejam lagi setelah selesai ngapain? Kita punya tujuan baru lagi. Jadi tujuan kita nggak pernah berhenti gitu. Ketika kita terus bergerak, maka kita terus menuju. Dan ketika pergerakan itu bukan linear, melainkan circle, maka kita terus menuju tanpa ada habisnya. Sehingga alih-alih kita fokus pada tujuan, lebih baik fokus pada apa yang kita kerjakan saat ini. Karena kalau kita fokus pada tujuan aja kita toleh, terus nembus saja tujuannya. Ujung-ujungnya yang kita temukan adalah hari ini. Jauh di masa depan nanti ketika kita sudah moksa menyatu dengan Tuhan, kita akan lahir lagi dan seterusnya. Dan akhirnya menjadi seperti sekarang. Setelah melewati pernah jadi batu, pernah jadi pohon, pernah jadi apa seperti syairnya Rumi ya. Rumi. Ya. Akhirnya menjadi manusia. Nah, sekarang ini kita kan adalah proses panjang di masa lalunya. Mungkin miliaran tahun yang lalu kita juga berproses untuk sampai sekarang. Ke depan nanti kita berproses lagi. Mungkin kita juga akan sampai di titik sekarang dalam tubuh yang berbeda aja. Mungkin tubuhnya bukan tubuh manusia, tapi butuh tubuh alien atau apa gitu yang tidak kita kenali. Gitu. Nah, jadi seperti yang Kang Abu bilang tadi, kita harus fokus pada kehidupan itu sendiri tanpa berpikir terlalu banyak tujuan gitu. Karena orang yang sudah sampai di tujuan, dia kira puncak gunung adalah tujuan pendakian. Enggak. Turun ke bawah adalah tujuannya. Begitu sampai di bawah dan istirahat sejenak, dia bilang bukan. Pulang ke rumah adalah tujuanku. Karena ketika aku berangkat dari rumah untuk mendaki sebuah gunung, akhirnya aku tidak bisa pulang lagi ke tempat dari mana aku berasal. Ya, nggak bisa lagi. Kenapa dia pulang? Supaya aku bisa mencuci bajuku, mempersiapkan fisikku untuk apa? Untuk pendakian di gunung lainnya. Jadi kita hanya seperti itu. Meninggalkan kehidupan untuk pergi ke kehidupan berikutnya, untuk pendakian yang baru lagi. Ya, naik turun lagi, gelombang-gelombang lagi gitu. Kita demikian terus, nggak ada hentinya gitu. Sehingga
inilah yang disebut dengan dalam ajaran Buddha, ajaran tengah. Tidak terlalu khawatir, tidak terlalu nekat gitu. Tapi membiarkan rasa takut itu membuat kita menghargai kehidupan. Biarlah rasa takut pada kematian ini membangkitkan penghargaan kita pada kehidupan. Karena di beberapa tempat itu, Bali misalnya, saat ini sedang menempati ranking pertama angka bunuh diri di Indonesia. Entah saking beraninya dia menghadapi kematian sehingga tidak berani menghadapi kehidupan. Hmm. Lebih baik takut menghadapi kematian tapi berani menghadapi kehidupan daripada berani menghadapi kematian gara-gara takut menghadapi kehidupan. Ya. Karena banyak yang memilih seperti itu. Dia flight gara-gara itu. Kehidupan ini terlalu berat baginya, dia tidak berani hadapi lagi suka dukanya, dia pergi. Ya, lebih parah lagi. Ya, dia tidak berani melihat perbedaan pandangan agama, lalu dia melakukan tindakan bom bunuh diri untuk menghancurkan, karena dia tidak berani menghadapi perbedaan itu. Kalau dia berani menghadapi perbedaan, dia tidak akan peduli. Oh ya udah, biar orang lain begini, biar orang lain begitu. Ya, dia akan nyanyikan lagu Brody Peso 5. Aku begini, engkau begitu, sama saja. Iya ya Pak ya. Orang yang melakukan itu karena dia nggak berani beda aja ya Pak ya. Ya, berbeda. Padahal sudah diajarkan, beranilah berbeda. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, Hmm. agamamu, agamaku, agamamu. Kan begitu ya kamu ya? Mm-mm, Saya nggak mm-mm. salah. Sudah diajarkan. Jangan saling mengganggu. Gitu kan. Oke. Dan ada yang menarik Pak, di akhir-akhir ini juga ketemu banyak yang agak sedikit marah sama kehidupan gitu, bahkan marah sama Tuhan dan ya itu tadi ya, hubungan sama Tuhan itu mungkin takut kali ya. Sehingga ada pertanyaan gini, kenapa sih aku harus dilahirkan untuk menghadapi semua kesulitan hidup ini, semua penderitaan hidup ini? Untuk apa sih gitu? Dia melihat dalam konteks bahwa kalau aku nggak hidup, ya aku nggak akan mengalami ini semua. Tapi pun aku hidup untuk mengalami ini semua, apa poinnya gitu? Sehingga ya itu tadi Pak, menyalahkan Tuhan, menyalahkan kehidupan gitu. Nah, yang menarik lagi bahwa pertanyaan yang dalam itu muncul saya rasa datang dari sebuah penderitaan. Jadi siklusnya adalah justru penderitaan yang dalam memunculkan pertanyaan yang esensi. Pertanyaan yang esensi akan masuk kepada penderitaan yang berikutnya, yaitulah siklus hidup. Pertanyaannya Pak, bagaimana sih kita memberikan sebuah argumentasi lah ya tentang apa sih poinnya kita menghadapi ini semua gitu. Gimana Pak Wayan? Ya, ketika ada orang bertanya, untuk apa sih aku lahir? Kalau saya ketemu itu kan saya tanya balik, kapan kamu mulai mempertanyakan itu? Oke. Apakah karena kamu sukacita? Apa karena kamu menderita? Ketika karena kamu bertanya ini karena kamu menderita, maka penderitaan itulah yang membuat kamu bertanya itu. Karena banyak orang yang penuh sukacita nggak mempertanyakan itu. Ya. Tapi pada saat orang yang penuh sukacita dalam kehidupannya, semua serba gemerlap, bertanya, kenapa sih aku dilahirkan? Apakah hanya untuk menikmati sukacita ini? Nah, kalau di situ dia punya makna berbeda. Ya. Itu momen kiamatnya. Itu momen Hmm. kiamat. Ya. Kalau dia kalau dia lagi menderita dan bertanya hal itu bukan momen kiamat, tapi momen kiamat. Kere-hore Pak namanya Pak. Justru pertanyaan itu keren ketika dia lagi happy, lagi duit banyak, lagi nice, enjoy. Kenapa ya harus hidup? Itu keren ya Pak ya? Ya, itu keren. Oke Pak. Oke, oke, oke. Tapi Pak, yang menarik ya, ya Rumi juga selalu bilang bahwa kan luka adalah tempat cahaya masuk. Memang di fase-fase luka itu apa ya? Hal-hal yang merujuk kepada kiamat tadi itu memang bisa terjadi gitu. Dan mungkin ya Pak ya, mungkin ya. Akan sedikit sekali orang kiamat di level bahagia gitu. Gimana menurut Pak Wayan? Ya, karena ketika orang bahagia, dia menikmati kebahagiaan itu, Kang. Dia tidak ingin terbangun. Sama dengan orang mimpi indah. Dibangunkan marah-marah, Kang. Ya, dibangunkan marah-marah. Tapi kalau orang mimpi buruk, dibangunkan. Akhirnya,
Oh, syukurlah ternyata itu hanya mimpi. Dia bahagia terbangun dari mimpi buruknya. Hmm. Ya, dia suka mengalami kiamah itu tadi, bangkit dari mimpi buruk itu. Tapi kalau dia mimpi indah dibangunin, marah-marah dia. Sama dengan orang yang bersuka cita. Kenapa dia tidak mengalami kebangkitan? Karena dia memilih tidur lagi. Lebih enak nih, lagi enak-enaknya mimpi indah kok dibangunin, jengkel dia. Ya, karena dia pikir kehidupan yang penuh sukacita ini adalah eh, apa pusat kebahagiaan atau segala kebahagiaan itu. Dia nggak tahu bahwa ada yang lebih lain lagi, realita yang lain lagi, realita tanda petik ya. Nah, itu yang membuat dia susah mengalami kiamah, dalam arti bangkit dalam kesadaran. Tapi hanya penderitaan yang membuat orang itu kemudian merindukan kebahagiaan. Tapi kalau orang sudah bahagia, enggak. Karena dalam kata-katanya Mahatma Gandhi, orang akan memilih apa yang dia belum punya. Orang merindukan apa yang dia belum punya. Orang yang merasa dirinya sudah punya kebahagiaan di bumi, jarang memasuki kiamah gitu. Tapi begitu orang itu bangkit, nah, karena hanya orang yang terbaring, terjerembab yang akan bangkit. Ya, wih, kamu hebat loh sudah bangkit dari berdirimu. Gimana caranya bangkit dari berdiri? Hmm. Dia bangkit dari tidurnya bagus, dia bangkit dari kematiannya bagus. Ya, dia bangkit dari ketidaksadarannya bagus. Tapi wah, kamu ternyata bangkit terus ya dari kesadaran menuju kesadaran, nggak ada bangkit-bangkitnya. Jadi kita biarkan itu apa adanya, menjadi bagian dari proses saja. Wah, ini nasinya udah mateng, padahal dari tadi udah mateng, nggak bisa. Disebut mateng itu karena dia datang dari mentah. Hmm. Itulah perubahan. Maka kita sendiri juga sengaja dimasukkan ke dalam ruang gelap, gitu. Neraka ini, tanda petik naraika ini, dalam kegelapan ini, di mana kita gelap akan masa lalu, masa kini, masa depan, gitu. Supaya kita rindu untuk pingin kangen melihat masa lalu, apa yang dipelajarin, belajarlah hipnoregresi, gitu. Pingin melihat masa depan, apa yang dipelajarin, belajarlah ilmu ramalan. Saking kangen-kangennya kita bisa melihat masa lalu, masa kini, masa depan. Kalau udah hipnoregresi bisa melihat karma atau reinkarnasi di masa lalu, bikin belajar ilmu ramalan supaya cepat tahu apa yang belum orang ketahui sekarang. Kita sampai lupa menikmati saat ini. Saking pinginnya, oh aku bangga bisa melihat masa depan, aku bangga bisa melihat masa lalu, tapi lupa untuk bangga bisa melihat masa kini apa adanya. Gitu. Gitu kan. Oke, Pak Wayan, makasih Pak. Wah, ini banyak insight sih ya teman-teman ya. Pasti, wah ini dalam kunyahan-kunyahan tertentu ini layernya banyak banget yang disampaikan Pak Wayan. Oke, mungkin nanti sebelum ke pertanyaan teman-teman, satu lagi Pak. Ini tadi bicara Pak Wayan, keren banget bicara tentang membangun apa kamar di dalam dan kamar di luar gitu ya, rumah di dalam dan di rumah di luar. Saat mungkin di dalam kotor, di luar kotor jadi nggak nyaman gitu Pak Wayan. Betul ya, saya ngerti banget sih itu poinnya dan saya rasa semua agama menjalankan dan mengajarkan dan mengarahkan kita ke situ gitu. Nah, tips and trick Pak mungkin untuk kita sebut langsung ke pemula aja ya gitu. Bagaimana sih langkah awal untuk kita bisa membangun rumah di dalam sehingga mulai menyadari bahwa saat rumah di dalam itu dibangun bahwa kita nggak pinjem lagi kata-kata orang lain, nggak percaya lagi apa yang dipercayai kebanyakan sehingga menjadi otentik gitu. Runtuh, luluh lantah, satu demi satu semua konteks apapun yang membuat narasi-narasi hidup kita. Saya kemarin tuh bikin tulisan gini Pak, kita itu hidup dari narasi yang dibangun oleh dunia luar. Dan kita mengindahkan narasi itu seakan-akan menjadi diri sendiri. Tapi saat narasi itu tabrakan dengan realitas kenyataan diri, maka ya itu tadi, stres, depresi, anxiety akan terjadi. Nah, first step atau langkah awal tips dari Pak Wayan untuk membangun rumah di dalam gitu. Silakan. Saya punya lahan kosong, kawan. Saya punya lahan kosong. Saya sedang diam di dalam lahan kosong. Tiba-tiba ada orang dari luar itu membangun tembok. Ketika orang luar membangun tembok, nah, kalau Kang Abu sedang ada di rumah, di halaman rumah, kemudian di halaman kosong itu, tanah kosongnya Kang Abu, tiba-tiba ada orang membangun tembok. Pasti kita akan merasa, loh, saya sedang di penjara, gitu kan.
Saya sedang dipenjara oleh orang luar dengan tembok yang dia bangun. Hmm. Tapi begitu saya sendiri yang membangun tembok itu, saya akan mengatakan saya sedang membangun pekarangan rumah saya. Lalu di tengah-tengah pekarangan rumah itu kemudian saya bangun tembok lagi. Begitu saya yang membangun, saya akan mengatakan saya membangun rumah saya, kamar saya. Tapi kalau orang luar yang membangunkan itu untuk saya, dalam arti saya sedang di dalam, dibangunkan itu, saya akan menyebutnya saya sedang di penjara. Kebayang maksudnya, Kang? Ya, ya, ya. Nah, dalam hal ini, ketika kita ingin membangun rumah di dalam, kitalah yang harus membangun pagar-pagar batasan-batasan itu, bukan oleh orang lain. Begitu orang lain yang membangunnya, doktrin ini, doktrin itu, doktrin ini, doktrin itu, dogma ini, dogma itu, maka sebenarnya kita sedang dipenjara oleh dinding yang dibangun oleh orang. Tapi begitu kita yang membangun batasan-batasan kita sendiri, pagar-pagar kita sendiri, oh saya nggak boleh begini, saya nggak cocok. Sebagai seorang begini, sebagai seorang muslim misalnya, saya nggak boleh begini. Kita yang membangunnya, maka kita sedang membangun rumah kita. Tapi kalau orang lain yang menyuruhnya, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu, kita sedang dipenjara. Kebayang Kang Bu ya? Karena Mhm. kalau kita yang membangun rumahnya, kita akan tahu bagaimana menyiapkan pintu keluar masuknya. Tapi kalau orang lain yang membangunnya, ya udah dia akan bangun tembok ya semuanya. Tidak ada diizinkan kita keluar. Nah, jadi membangun kamar di dalam dimulai dengan cara kita membangun batasan-batasan. Mana yang kita boleh izinkan masuk, mana yang enggak. Oh, ini nggak boleh masuk menyakiti saya. Ini nggak boleh masuk mengotori saya. Ini suara-suara ini nggak boleh masuk. Saya ingin tenang di dalam, kita ciptakan dinding kamar kita yang kedap suara. Kedap suara. Sehingga ketika kita masuk, kita benar-benar bisa memiliki ruang sunyi di dalam yang tidak terkontaminasi oleh suara-suara di luar atau hal-hal yang hingar-bingar di luar sana. Nah, jadi intinya, begitu kita membangun kamar, pertama kita bangun dinding pembatas yang kita buat sendiri. Berupa apa? Batasan-batasan moral yang kita maui, bukan yang orang lain maui. Kalau orang lain yang membangunnya untuk kita, maka kita sedang dipenjara oleh kehendak mereka. Nah, setelah kita membangun ruangan kita, tentu kita membutuhkan cahaya di dalam. Jangan sampai kita membangun kamar itu tidak ada cahayanya. Jadi siapkan cahaya, siapkan aliran cahaya ke sumbernya. Ya kalau nggak ada listrik, izinkan di langit-langit rumah kita setidak-tidaknya ada atap dari kaca yang mengizinkan cahaya matahari masuk sumbernya. Ya, jadi izinkan sebagian di atap kepala kita itu terbuka untuk menerima downloadan dari cahaya ilahi masuk ke dalam. Yang kedua, mungkin kita bisa pasang AC atau kipas angin atau kita siapkan kipas atau ada ventilasi sedikit. Kalau tidak ada ventilasi nggak bagus. Ventilasi itu apa? Untuk kita punya ruang untuk mengeluarkan undang-undang kita sejenak. Kadang kita butuh ruang untuk kita berteriak keluar, gitu, melepaskan undang-undang kita yang mungkin terbangun di dalam diri kita. Izinkan ada ventilasi, ada pintu, dan tentu kita siapkan eh, ya balai-balai lah, dipan atau apa kasur lah yang agak empuk buat kita rebahan. Jadi Hmm. jangan terlalu keras pada diri kita sendiri. Jangan terlalu keras. Ya, kecuali kalau kita sakit pinggang terus-menerus pakai alas yang keras nggak apa-apa. Tapi bikin alas yang empuk. Jadi bikin sebuah alasan yang lembut. Ya, kita kadang kita butuhkan pembenaran diri kita. Ya, untuk saat ini aku harus mengalah dari kehidupan di luar sana. Biarlah aku menyingkir sejenak. Biarlah aku flight sejenak. Walaupun flight itu ego, fight Hmm. juga ego. Tapi kita berikan alasan yang lembut untuk diri kita. Aku izinkan diriku jeda sejenak. Itu kan alas lembut. Kita menyebutnya jeda. Kita tidak menyebutnya aku melarikan diri sejenak, bukan. Kita menyebutnya jeda sejenak. Itu alas yang lembut buat kita berbaring dalam pembenaran kita sendiri. Ya, walaupun itu mungkin bukan kebenaran bagi orang lain, tapi untuk pembenaran diri sendiri yang membuat kita bisa jeda sejenak dari hingar-bingar yang menyakitkan di luar itu tidak apa-apa. Untuk sekedar punya alasan yang baik. Gitu. Dan ketika kita masuk ke dalam kamar, anggaplah di luar lagi kondisi tsunami atau apa,
kamar kita tuh minimal harus ada makanan, harus ada minuman. Ya, selama kita nggak keluar kan minimal harus ada makanan minuman. Nah, di dalam diri kita minimal ada pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita kumpulkan sebagai bahan makanan yang bisa kita cerna ulang, cerna ulang, cerna ulang, cerna ulang. Nah, kalau kita nggak lagi mendapatkan informasi makanan dari luar atau makanan pikiran dari luar, karena panca indera sudah kita bawa masuk ke dalam, setidaknya kita olah lagi pengetahuan-pengetahuan yang sudah terkumpul di dalam, supaya kita bisa terus bertumbuh di dalam kesunyian kita di sini, di kamar ini. Jadi jangan lupa supaya kita nggak keluar lagi dari kamar ini, siapkan juga kamar mandi dalam, Kang. Tempat di mana kita bisa mandi. Kadang kita harus memiliki curahan kasih sayang di dalam, curahan cahaya hati nurani untuk apa? Untuk membersihkan, untuk menasihati diri kita. Karena kita sedang menutup diri dari nasihat-nasihat dari luar. Maka izinkan diri kita menasehati diri kita sendiri. Yang dalam ajaran Hindu disebut sebagai dhamma. Jadi dhamai, dhamma itu artinya menasihati diri sendiri. Kalau kita bisa dhamai, menasihati diri sendiri, maka damailah kita. Itu kamar mandi di dalam kita. Jadi ada banyak. Kita pakai aja analogi kamar itu. Cari, saya sudah punya kamar mandi nggak untuk saya membersihkan diri di dalam? Saya sudah punya kamar tidur nggak untuk saya berbaring di dalam? Saya sudah punya pagar nggak untuk membatasi kita dari luar? Nah, bayangkan ketika kita mau meniru ini ilmu tantra akhirnya kan untuk Bhairava. Salah satunya yang disebut dengan matsya dari Pancamakara Puja. Matsya yang sering dipahami sebagai makan ikan sepuas-puasnya. Padahal yang dimaksud matsya itu apa? Makanlah hakikat ikan sepuas-puasnya. Artinya seperti ikan laut yang dari lahir sampai mati ada di lautan tapi nggak pernah asin. Karena dia bisa menyimpan, membangun apa? Dinding kamarnya sendiri di dalam. Nah, bisa nggak kita begitu membangun dinding kamar kita? Sehingga dimanapun kita berada, lingkungan itu tidak berpengaruh buruk pada kita, walaupun kita ada di lingkungan buruk. Karena di dalam kita tidak mengizinkan keburukan itu masuk. Ini contoh kamar yang kita bangun tadi. Kamar kedap suara, kamar kedap ini. Gitu. Sehingga kalau rasanya di luar itu penuh dengan suara-suara penilaian-penilaian yang membuat kita kehilangan motivasi, tutup aja jendelanya, tutup pintunya, sehingga kita hening lagi di dalam. Dengan sebuah pesan tertulis di dinding kamar kita, aku bukan seperti yang kau katakan. Jadi kita yang tahu diri kita, bukan orang lain. Aku bukan seperti yang kamu nilai. Nah, itu yang kita ingatkan pada diri kita. Ketika di luar sana ada yang menilai kita ini, A, B, C, dan sebagainya, aku lebih tahu diriku. Itu contohnya. Di kamar di dalam batin kita siapkan tulisan-tulisan. Dan kalau di kamar kita punya tulisan-tulisan penuh nasihat, gitu misalnya moto-moto, ya udah masukkan moto-moto. Waktu kecil itu saya pernah menulis sebuah kata, Kang Abu, yang sampai sekarang saya masih ingat dan saya teruskan. Yaitu sebuah kata begini, Kang. Waktu saya SD, di meja belajar saya tulis, belajar terus sampai mati. Dari situ saya mengingatkan diri saya untuk terus belajar. Karena saya tahu pengetahuan tidak ada habis-habisnya untuk dipelajari. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Wah, keren Pak Wayan. Kita tepuk tangan dulu dong Pak Wayan. Makasih banyak Pak. Ini mantap Pak. Pas banget sama apa yang kita bahas. Gini pertanyaannya. Pak Wayan, bagaimana jika ketika kita membangun rumah di dalam itu justru timbul konflik dengan orang-orang terdekat, yang akhirnya dengan konflik itu rumahnya jadi nggak cepet jadi, yang akhirnya dengan konflik itu justru batasan-batasan tidak terjadi karena dengan konflik itu membuat kehidupan tidak nyaman. Itu satu. Yang kedua mirip sih, konflik yang terjadi dengan orang-orang terdekat saat kita mau menjadi diri sendiri, bagaimana menanggapinya? Silakan Pak Wayan. Saya ketika dulu membangun rumah, Kang, kadang-kadang saya bahan bangunannya saya taruh di luar karena membangun di rumah kan. Bahan bangunannya di luar. Itu kadang mengganggu orang lain memang. Tapi apakah kemudian saya harus berhenti membangun rumah, dinding rumah saya hanya gara-gara orang lain merasa jalannya terganggu? Enggak. Saya sisihkan, saya rapikan sehingga dia tidak mengeluh. Saya bahkan bawa masuk bahan-bahan bangunannya ke dalam pekarangan rumah saya. Sehingga
Dia bahkan tidak tahu saya sedang membangun apa. Terus yang kedua, kadang ketika kita membangun rumah itu, kita bersuara. Ya, ketak-ketok, orang lain jadi terganggu. Nah, ketika kita sedang membangun rumah, ketak-ketoknya suaranya mengganggu orang lain. Contoh nih misalnya, saya membangun batasan dinding saya menjadi vegetarian misalnya. Orang lain akan terganggu ketika saya jadi vegetarian. Maka saya diam-diam aja vegetarian ketika mengawali itu. Tapi kalau saya sampai mengatakan, saya jadi vegetarian karena tidak vegetarian itu tidak bagus, itu tambah mengganggu lagi. Tapi saya bangun dinding saya menjadi vegetarian dengan mengatakan, kamu nikmati makan. Aku sedang tidak boleh makan daging, lagi alergi. Saya pilih kata supaya dia tidak merasa terganggu. Kalau seandainya saya katakan, saya vegetarian karena ini yang terbaik bagi jiwa. Kalau tidak, vegetarian itu buruk bagi jiwa. Itu mengganggu orang lain. Saya tidak memilih cara membangun dinding seperti itu. Itu contoh yang pertama. Terus yang kedua, kadang ketika kita membangun dinding itu, ya getaran-getaran dari luar tuh mudah membuat dia ambruk. Ya, karena dia baru dibangun tuh. Nah, jadi siapkan sesuatu untuk menahan guncangan-guncangan itu sampai dia kering sendiri. Nah, di awal-awal saya vegetarian kan banyak guncangan gitu. Tiba-tiba ibu yang tidak tahu, karena saya baru memutuskan vegetarian di tanggal 20 Mei 1989, ibu tidak tahu. Karena saya tidak pernah bilang juga. Akhirnya apa yang terjadi? Ibu nyuruh saya motong ayam. Sementara saya sudah memutuskan tidak mau motong ayam lagi. Kasihan. Tapi karena disuruh sama ibu, ya mau tidak mau harus dilakukan. Sambil pelan-pelan memberitahu bahwa saya sudah mengambil keputusan ini. Akhirnya tidak pernah lagi disuruh. Nah, akan ada guncangan-guncangan seperti itu biasa. Sampai orang lain terbiasa. Orang kita aja membangun rumah, kadang kita belum terbiasa, apalagi orang lain. Kan kadang-kadang dia terbiasa melihat kita, tiba-tiba kita punya rumah yang membuat kita bisa bersembunyi di dalam, kan mereka jadi kebingungan nyari kita. Ya, jadi lama-lama semua akan terbiasa. Kita terbiasa, orang lain terbiasa. Oh, dia sedang masuk kamar sucinya, gitu. Jadi ketika kita hening, mereka akan mengerti. Nah, situasi ini sering saya alami, Kang Abu. Ketika saya ikut rapat-rapat, seringkali ketika saya rapat itu, saya memejamkan mata. Awal-awal orang lain mengira saya menjamkan mata karena ngantuk atau karena nggak pedulian sama apa yang dia omongin atau rapatkan gitu. Lama-lama dia paham bahwa ketika saya menjamkan mata, saya justru sedang konsentrasi untuk tidak melihat siapa bicara, tapi untuk mendengar apa katanya. Itu contoh. Jadi awal-awal saya biarkan mereka menilai sampai mereka paham. Dan sekarang rata-rata tuh banyak yang ingin ikut. Ternyata enak ya kalau kita rapat mendengarkan seseorang itu dengan menjamkan mata gitu. Dia bilang. Jadi seperti itu caranya. Nikmati apa yang dirasain orang lain, tetapi kita jangan berubah hanya karena penilaian rasa orang lain. Kira-kira seperti itu kan. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Wayan, Guru. Terima kasih Ibu dan Bapak juga, terima kasih semuanya sudah hadir di momen yang indah pagi hari ini, yang mudah-mudahan mendapatkan refleksi dan recharging jiwa kita. Dan senantiasa kita terus setia menjadi proses dan menjadi manusia dan menjadi bertumbuh. Dan sekali lagi Pak Wayan, sehat-sehat selalu. Jangan lelah untuk memberikan cahaya kepada kita. Ibu dan Bapak, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu minggu depan di jam dan channel yang sama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.